karyawan. Kau suruh orang senyum. Biasa kau jarang juga senyum kan? Senyum, namun tuh biasa muka ini. Sorry nih Surya. Kau suruh orang senyum. Dalam hatiku, Surya ini kan jarang senyum juga. Dia suruh orang senyum. Nah coba, kau kenapa melakukan trik marketing seperti itu di TikTok? Itu ingin lebih supaya orang tahu ini Mas Joko modern. Jadi pertama itu, terus saya mau bangun personal branding supaya ada trust, ada kepercayaan, ada kepercayaan lah. Jadi orang percaya, orang mau makan di WM Tinombala. Iya. Jadi tapi kau marah-marah kau punya karyawan itu, apakah itu trik marketing atau memang orang bikin salah memang begitu? Bikin salah memang. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Asik, lagi minum. Nah, hari ini kita kembali podcast lagi. Biasa kita undang politisi, pejabat-pejabat daerah. Hari ini kita undang salah satu pengusaha F&B. Makanya kita hari ini tidak minum Saraba. Kita minum produknya. Betul. Ini produk dari beliau. Namanya Mami Coffee. Nanti kita tanya-tanya. Nah, siapa yang kita undang hari ini? Hari ini kita undang Kakak Surya, owner warung makan Tinombala yang membranding warungnya sebagai Mas Joko Modern. Tepuk tangan, luar biasa. Apa kabar Kak? Baik. Ya, berasa kayak ditanya istri karena namanya Vira juga. Dia Vira, iya. Apa kabar Kak gitu? Iya, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Asik. Surya, sibuk apa ini hari ini? Sibuk itu saja, marah-marah karyawan. Nanti video TikToknya tolong ditampilkan ya. Sebelum kita tanya-tanya, awal mula Surya membangun bisnis warung Tinombala, warung makan Tinombala, terus dengan Mami Coffee-nya kita tanya dulu, karena beliau membranding dirinya adalah Mas Joko Modern. Ini Mas Joko Modern seperti apa? Jadi Mas Joko Modern itu kan itu sebenarnya strategi marketing saja. Oke. Karena kalau saya mau buat WM Tinombala jadi besar, harus ada jawabannya. Apa bedanya WM Tinombala dengan Mas Joko lain? Oke. Jadi kita kasih lebih ke value saja untuk customer. Biar diingat. Biar diingat. Jadi kalau ada Mas Joko yang modern, ingatnya WM Tinombala. Gitu. Membranding. Untuk positioningnya itu Mas Joko Modern. Kau kan bilang tadi WM. Saya biasanya bilang warung makan. Cocoknya di mana? Disebutnya apa? WM atau warung makan? WM itu singkatan kan warung makan. Kalau saya sebutnya WM Tinombala. Orang-orang taunya harusnya itu ya, WM Tinombala. Cuman biasa juga ada yang tabal-bal tuh. Bilang RM. Rumah makan. Oh, iya, RM Tinombala. Yang penting Tinombalanya saja. Kalau cuma RM tuh dia bilang, berarti harus Mastura. Oh, berarti WM Tinombala. Oh, harusnya sebutannya begitu. Iya, WM Tinombala. WM Tinombala. Tapi sudah berapa lama ini kau bikin usaha warung makan Tinombala ini? Dari 2018, kurang lebih 8. Iya, pertengahan puasa 2018 sebelum gempa. Sebelum gempa. Cerita-cerita awal dulu. Cerita awal mula kenapa memilih untuk terjun di dunia kuliner, khususnya Mas Joko yang apa kok istilah signature signaturenya sambal hijau. Iya. Coba. Sebenarnya tidak ada diplanningkan buka ini barang. Oke. Cuman pada saat itu kan sebelumnya ada bisnis online bisnis online terus bangkrut di situ. Oke. Ada utang. Oke. Jadi setelah itu, tapi ini bukan utang bunga, utang dengan teman. Oh, iya banyak di Saraba begitu semua orang. Iya. Oke. Terus lumayan lah, 20-30-an lah. Wah. Posisi di situ saya mau makan saja itu susah. Bagaimana mau bayar utang 20 sampai 30 juta ini? Oke. Bagaimana? Nah, jadi saya Grab awalnya. Dulu saya Grab dulu. Karena yang saya pikir itu bagaimana caranya bisa dapat uang makan saja dulu. Oke, kalau di Saraba Maxim dia. Ya, dulu belum ada Maxim. Dulu belum ada Maxim. Oke. Akhirnya temannya istriku Vira. Oke, iya. Jual Mas Joko. Nah, kita dari situ
Vira ini terinspirasi Masuk ke mana dulu nih supaya kita jelasin nih. kedai Tasabula yang depan Living Plaza. Iya, supaya kita tahu awal mulanya. Oke. Dari situ. Oke. Dari situ. Jadi Vira bilang, "Kau bukan Mas Joko, Jo." Jadi Terus saya bilang, "Apa sih jual Mas Joko? Ini tidak ada basic masak apa." kok tidak pernah belajar masak dan Tidak lain-lain? ada, sekolah saja dulu kurang didongkrak-dongkrak. Itu sekolah Baru kan lulus. Lanjut. Iya, tidak ada. Dia paksa-paksa terus akhirnya saya buka awal Mas Joko itu dari uang hasil Bagrep itu modalnya. Oke, modal awal. Modal awal 1.200.000 atau 1.300.000. Jadi sebelumnya di rumah itu Oke. Maceku sudah sempat buka warung. Oh, jadi peralatan warung sudah ada. Sudah ada, Oke. tapi itu saya bantu modali dengan waktu saya masih ada bisnis online itu ya. Iya, oke. Nah, jadi Sebelum bangkrut lah. sebelum. Oke. Tapi kurang lebih cuma 1 bulan kayaknya. Wah, lama juga ya. Tutup. Oke, lanjut. Nah, jadi pas di situ kenapa Vira bilang juga bukan Mas Joko, karena meja, kursi sudah ada semua lah. Oh, iya. Kompor. Jadi sisa butuh modal bahan bakunya. Iya, betul. Oke. Nah, buka sudah itu pertama di situ. 2018. Langsung sambal hijau memang. Langsung sambal hijau. Kenapa? Tidak ada kenapa. Ini kayak pemain bola. Bagaimana menurut Anda? Tidak menurut saya. Tidak. Maksudnya tidak ada di planning kan, karena Sigit ini yang kedai Tasabula ini dia jualannya sambal hijau. Oh. Itu. Jadi kita mau buka kayak Sigit kan, dia punya rame toh. Oke. Diulik-ulik lah anunya ini. Sambal hijaunya. Sambal hijaunya. Oke. Dia kasih tahu resepnya. Wah. Pas kita coba resepnya, Cocok. pahit. Saya tidak tahu, mungkin kita yang salah buat atau dia tidak kasih tahu semua, saya kurang Iya. tahu juga. Kayaknya dia dikasih tahu semua dia. Mungkin atau mungkin caranya buat dengan caranya kita beda. Beda tangan. Biasanya. Iya, betul. Tapi pahit. Cuman ayamnya orang suka. Oke. Jadi kita cari tahu lah. Kurang lebih 1 minggu. Menu andalannya di WM Tinombala. Ini sambal hijau. Sambal hijau. Sambal hijau. Ayam goreng sambal hijau. Oke. Dan lanjut dulu dia bercerita. Oke, Oke. oke. Terus Sudah kurang lebih 1 minggu dapatlah. Ada tambahan-tambahan bumbu lah. oke. Dapat toh. Cuman belum langsung rame di situ. Nanti boleh dicatat enggak bumbu sambal hijau? Jangan itu rahasia dagang. Lanjut. Terus Jadi bukalah buka 2018. 2018 pertengahan puasa. Oh, bulan puasa kok buka? Oke. Bulan puasa, jadi sore lah ceritanya ini. Betul, pas-pas depan masjid. Jadi Depan orang habis masjid. tarawih lapar, iya kan? Awalnya di Harapannya Tinombala ini. begitu. Awalnya Tinombala. Iya, awalnya di Jalan Gunung Tinombala, Iya. makanya nama Tinombala. Makanya Tinombala. Oke. Jadi buka itu biasa orang tanya toh kenapa namanya WM Tinombala? Karena buka di Jalan Gunung Tinombala belum punya ilmu branding apa semua. Oke. Asal-asal buka lah. Iya. Berarti namanya juga tidak dipikirkan itu. Tidak ada Karena dipikirkan. kebetulan kita tinggal di Tinombala. Bagaimana kalau namanya warung makan? Nah, kalau di Cokro tinggal berarti WM Cokro. Oh iya. Bersaing dengan Tante Ima itu. lanjut. Terus bukalah pertengahan puasa. Langsung Buka. rame atau Tidak. Oke, ini seru. Harapannya ini orang buka puasa datang ke situ. Oh, iya, betul. Orang sahur datang ke situ. Oke. Ternyata tidak ada orang. Jadi buka dari jam 4 sore Sorry, saya sampai imsak. Oke. Tidak ada orang. Imsak tiada yang beli itu pasti itu. Harus Tidak. putus asa sudah itu. Sudah tidak ada. Oke. Pokoknya ya buka itu kurang lebih biasa 1 hari itu 1 orang. Bahkan tiada sama sekali. Awal-awal itu ya. Awal-awal 1 ekor saja ayam di di stok itu. 1 ekor itu 4 potong. Tidak habis. Paha 2, dada 2. Nah, Oke. tahu tempe 55 atau 33. Oke. 5 tahu 5 tempe begitu saya stok. Oke, awal buka tidak rame. Tidak rame. Cuma satu-satu yang makan. Cuman harapannya di situ maksudnya alhamdulillahnya pas buka itu tidak pikir makan lagi. Oh. Sudah bisa makan di situ gitu. Kayak mamaku ini. Iya. Mamaku gitu juga jual saya masak. Lanjut. Nah, sudah akhirnya cuman saya percaya dengan rasanya ini sambal hijau ini. Oke. Itu yang saya percaya. Terus bagaimana? Titik baliknya di mana? Tiba-tiba dia jadi rame. Di tahun apa itu? Di Iya. tahun berapa?
Jadi sebenarnya itu pas rame gara-gara sholat subuh. Masya Allah. Yang saya rasakan. Oke, ini yang berdiri. Ini betulan, serius. Oke. Ini Saya kan- kira kok tolong datang ada apa? Ada ayam. Itu sudah putus asa sekali. Oh, jokes dulu itu. Lanjut, oke, Jadi sholat subuh. sholat subuh toh. Oke. Jadi di titik itu kan di rumah itu orang tuaku sudah tidak di situ lah. Oke. Jadi di rumah itu cuma saya dengan saya punya sepupu. 2 orang. Sepupuku 2 orang. Nah, cuman yang satu pulang ke Pantai Barat. Jadi sisa Kau sendiri? tidak, kita orang 2. Oh, berarti Sebenarnya 3 orang. Oke. Jadi di situ biasa saya sudah kan ini biasa kita sampai subuh toh. Begadang dulu main PUBG, Oh iya, main ML. Iya. Sampai subuh biasa saya coba aku tanya dia mau jadi apa kita ini. Begini terus hidup. Oke, terus. Pas itu kan depan masjid rumah toh. Iya, betul. Masjid tempat kajian biasa itu. Akhirnya azan. Azan subuh. Tiba-tiba di pikiran kini kayaknya sudah terlalu lama saya tidak sholat. Masya Allah. Oke. Coba ada tiba-tiba Iya. yang tidak Iya. tidak direncanakan. Ada panggilan. Ada dari panggilan dia. lah. Dapat hidayah. Hidayah. Sholat tapi masih kayak saya lawan begitu ya. Oh iya. Untuk apa sih sholat buat tidak? Jangan dulu, sabantar. Oke. Akhirnya sudah sholat orang. Sabantar sudah habis orang sholat. Pagi sudah. Nah, pas habis orang sholat, tidak sholat saja saya. Sholatnya di masjid. Nah, tidak di rumah? kamar. Oke. Saya sholat, saya bilang subuh ke sholat kita. Ketawa dia, kenapa kau? Oh iya. Kan aneh toh, Aneh, yang tiba-tiba pas ajak sholat. Iya. Tidak, cuma mau sholat saja saya. Nah, sudah, sholat. Maksudku, niatku itu cuma habis sholat, main game ulang begitu ya. Oh iya, tapi tiada doa khusus yang pengen dipanjatkan pas mau sholat? Belum. Oke. Jadi sudah sholat habis, pas sudah habis sholat, berdoa itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung menangis. Menangis, baru kau tahu. Sendiri atau berdua ini? Sendiri, Oh saya berarti sendiri. sepupumu tidak mau diajak sholat? Tidak, dia tetap main game. Oke. Menangis. Kenapa saya menangis begitu ya? Ternyata tetangga putar lagu Opi. Ampun kan. Kenapa saya menangis? Makin saya tahan menangisku. Semakin keluar. Makin jadi. Baru menangisnya bukan yang menangis cuman keluar air mata, tapi yang kayak anak-anak dipukul orang tuanya itu ya. Yang Nah, sampai begitu. oh iya. Iya. Terisak. Iya. Jadi Isak-isak. saya menangis. Sudah, saya berdoa sudah. Pokoknya saya curhatkan semua sudah itu. Oke. Mungkin karena terlalu susah sekali saya rasa. Iya. Utang, makan saja susah. Mungkin tak bawa di situs toh. Berarti kau tunggu, saya potong. Berarti kau sudah buka warung makan Tinombala Sudah, masih terlilit sudah. utang? Masih, kan belum rame. Oke, lanjut. Pas menangis itu makin saya tahan makin jadi. Akhirnya sudah saya berdoa. Pokoknya saya bilang, ya Allah ini utangku sekian. Bayarkan dulu bagaimana caranya dengan caramu begini. Harus begitu. Pokoknya sedetail-detailnya saya. Sudah. Habis itu keluar kamar saya begini. Subuhku bilang, Oke. habis babku ini kenapa bengkak mata? Hotelera warung rame ini. Itu yang saya tahan menangisku supaya aneh tiba-tiba menangis begitu kayak Iya. gengsi lah. Iya betul. Apalagi laki-laki kan. Beda kalau perempuan. Baru sudah habis dari itu sudah habis. Oke. Tidak ada cuman setelah dari kejadian itu sempat saya nonton ternyata kalau berdoa dengan Allah itu harus detail. Mintanya itu detail, tidak boleh cuma tapi sudah habis itu bukan. Ya boleh, ya Allah yang kayak kemarin doa. Boleh, iyo, jadi harus detail dia. Jadi satu minggu setelah itu bukanya itu kan jam 5 sore. Jam 5 sore, iya karena puasa kan? Jam 5 sore. Tidak, sudah habis puasa ini. Oh, sudah lebaran? Sudah habis. Pokoknya sudah habis puasa, sudah habis lebaran. Nah, jam 5 sore buka, kebetulan omku dari Pantai Barat ini datang. Terus keluarganya istrinya ada datang ke rumah. Oke. Habis jualan. Karena dipakai dorang ikan. tidak, dorang beli. Oh, dorang beli? Iya. Oke.
beli di situ sekalian Berarti makan. pelanggan pertama orang Pantai Barat ini. Tidak, sudah ada pelanggan, cuman satu-satu Oke, gitu. Cuman tidak pernah habis. Nanti datang orang Nah, datang habis. Oke. Jam 8 malam habis sudah. Oke. Nah, jadi besoknya, jadi pemikiranku karena momen saja kebetulan ada Kebetulan ada orang keluarga bertamu. datang. Besok saya stok mungkin cuma sekitar 2 atau 3 ekor. Oke. Jam 8 habis juga lagi. Wah. Oke. Nah, besoknya saya stok lagi 5 ekor. Oke. Jam 8 habis juga. Jam 8 terus habis Jam ya? 8 terus habis. Akhirnya sudah dari situ kan ini sambil diposting-posting di Facebook juga tuh. Iya, betul. Vira juga bantu promosikan itu. Iya. Di Instagram, di Facebook. Nah, akhirnya kan ini saya kenapa buka sore karena masih sayang ke pasar, Iya. sayang bawa Kan memang lomba masak nasi. Dulu kan Mas masih- Joko identiknya malam memang. Iya. betul. Oke. Akhirnya sudah mulai dari situ sudah mulai rame pelan-pelan ini. Oke. Mulai rame pelan-pelan sampai masih jam 3 atau jam 4 orang sudah depan pagar mau beli sementara saya ini di pasar. Oke. Kau bayangkan itu. Oke. Dan saya Itu yakin berapa bulan setelah ini? Setelah buka? prosesnya itu 1-2 bulan? tidak 2 sampai 3 bulan lah. Baru, 2 sampai baru 3. bisa dirasakan manfaat Iya. bukannya? Dan saya yakini karena itu Oke. sholat subuhnya itu. Tapi kok sempat mau menyerah enggak? Kan kalau kita 1 bulan tiada ramin kayaknya tutup deh. Iya, kayaknya bagojek ulang deh. Tidak, karena saya buka sambil saya tetap Grab. Oh, oke. Saya buka karena orang bilang kalau bisnis kuliner itu lihat sampai 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak rame berarti ada yang salah. Jadi pemikiran saya Kan baru 3 bulan. baru berapa bulan Iya, ini. oke. Masih pede. Yang saya yakin ini saja rasa sambal hijaunya. Rasa sama hijau. Kalau orang coba pasti orang suka. Itu saja yang saya yakin. Kalau kita coba. Nah, coba Iya, dulu. kita coba. Saya coba dulu lah. Kalau saya kan sering. Iya. Jadi for your information, saya ini lumayan langganan kalau di UM Tinombala. Jadi memang saya suka sambal hijaunya. Dari semua, saya tiba tende Surya. Dari semua sambal hijau yang pernah saya rasa, kayaknya warung makan Tinombala yang pas di lidahku. Iya. Jadi saya coba lagi ya. Ini saya betul ini. Saya kalau makan ayam ini saya share. Sorry ya. Saya kalau makan rica, saya GP. Nah, aku coba. Saya mau coba tempenya sih. Ini ayam yang baru 1 laku itu yang pertama dibuka, tidak? Itu sudah. Oh, ini Makanya baru saja. itu dia punya itu. Ini sisanya. Bagaimana? Ini bukan karena ini ya, bukan karena saya lagi. Memang enak. Dan bikin jorok kepala sih. Tolong Iya, tisu. Pak. Entar makan ini. Bajingan. Tapi biasanya tidak pedes begini. Tergantung lombok. Oh, ini bisa di-request kan? Bisa di-request. Tidak, biasa kalau lombo langganan itu harusnya pedis. Cuman kan lombo ini kadang kosong. Kan banyak jenisnya ini. Oke. Lombo hijau. Tapi kenapa kok tidak ini? Tidak coba sambal merah awal-awal. Memang sambal hijau toh kan? Awal-awal bukan kan? Saya ingat tidak ada sambal merah, sambal hijau semua kan? Baca resepnya sambal hijau saya 1 minggu. Baca resepnya sambal merah lagi itu pun belum laku. Laku saja belum. Sudah mau tambahan. Tambah urus. Iya, tapi kan biasa Mas Joko ada sambal merah, Iya, sambal hijau, iya. gitu. Iya, maksudnya ini dulu diperjuangkan kan. Betul. Tapi enak, betulan. Ini jadi sekarang sudah berapa cabang ini? 2, OTW 3. Di mana satu lagi? Belum ada kepastian, kita masih cari-cari tempat. Jadi menunya apa saja ini, Surya? Kalau di UM Tinombala, selain ayam, tahu dan tempe. Tunggu ya, sama kali tempe Ustaz, pedis soalnya. Itu saja. Ayam, tahu tempe, ayam goreng, ayam bakar. Tapi bukannya awal kau jual ikan? Iya, dulu ada ikan, sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena harganya ikan itu tidak stabil, naik turun. Baru orang kalau mau makan ikan itu orang harus pilih sendiri toh. Sementara kita konsepnya Mas Joko modern, tidak mungkin ditaruh di depan kasir itu ikan. Iya, betul. Tapi dulu Surya, kan ini brandingannya Mas Joko modern. Memang dari awal dibikin jadi Mas Joko modern atau seiring berkembangnya zaman baru dia
masukkan Mas Joko modernnya? Nanti beriring berjalannya Waktu. Ah, kenapa? Jadi awalnya itu kita dulu kan pertama buka itu kan sepi toh, seperti yang saya jelaskan tadi, baru sudah rame itu. Oke. Apalagi pas habis gempa. Oh iya. Nah, gempa itu kan pas hari gempa itu stok terbanyakku. Baru gempa. Tidak jadi Pak buka. Iya sih. Karena mulai rame-rame sudah. Iya betul. Baru di situ orang minta buka dari pagi. Sudah dilakukan? Belum, Oke. sebelum gempa ini. Iya oke. Karena buka pagi Jo Mas. Kan dipanggil Mas ini. Mas Joko kan? Iya. Buka pagi Jo Mas. Karena supaya kita kalau istirahat makan siang begini-begini saya iyo saja. Iya. Nah, pas gempa tutup 2 minggu kayaknya, 2 minggu habis gempa itu Oke. saya paksa buka. Orang antri sampai di pinggir jalan. Iya karena orang takut makan ikan awal-awal kan tsunami kan. Momentum juga toh. Iya momentum betul. Jadi orang rame di Mas Joko. Ayam, tahu, tempe. Oke. Terus? Baru uang itu masih di kaleng kongguan itu ya. Iya. Oke. Saking ramainya uang, uangnya tidak cukup, kurang ditahan pakai batu di dalam. Oh, belum ada. Tapi karyawan di situ cuma 1 orang. Layani karyawan dengan saya, cuma kita orang 2 layani orang itu. Oke. Terus berubah jadi modern lantaran gempa. Dari situ orang sudah rame karena orang tahu sambal ijonya toh. Oke. Dulu di tahun itu sambal ijo itu masih sedikit. Pas habis Covid sambal ijo itu sudah di mana-mana begitu. Oh iya betul. Sekarang sudah banyak sambal ijo. Sudah semuanya. Nah, sekarang kan saya sudah lewat di fase viralnya itu ramenya. Iya oke. Dan orang alhamdulillah suka dengan sambal ijonya Iya. Tinombala. Dan sudah ada penggemar tetap. Iya. Betul. Oke. Akhirnya ini sebenarnya berhubungan dengan karena kita karena kita pindah, kita keluar dari Jalan Gunung Tinombala itu kan itu rumahnya orang tua toh. Kita pindah mulai dari nol lagi. Pindah depan SMA 1 stop. Pindah depan SMA 1 Gatot Subroto. Itu mulai dari nol lagi. Jadi yang kita sewa itu cuman kayak apa ya? Kayu-kayu begitulah. Iya tahu. Dan tempatnya kecil. Iya, kan di sampingnya ada warkop juga itu. Iya. Tempatnya kecil, panas. Iya. Jadi orang kan yang biasa makan itu orang kantor toh. Datang makan situ panas, tidak jadi pulang. Oh, tidak nyaman. Tempatnya tidak nyaman lah tempatnya. Oke. Tapi sudahlah kita di situ, dari situ kita mulai buka 24 jam. Oke. Karena kenapa harus buka 24 jam? Karena siang ini sepi. Oh, jadi Cari target supaya malam itu perpanjangan extra time-nya lah di situ bisaan. Oke. Orang baku tutupi lah siang dengan malamnya. Karena biasa orang lapar tengah malam. Dan memang pilihannya Mas Joko. Iya. Akhirnya marketnya di situ berubah. Yang tadinya orang kantoran, orang yang sudah berkeluarga, berubah jadi anak muda. Karena pada tahun itu yang baru setahu yang buka 24 jam itu baru Mr. Duff dengan WM Tinombala. Iya sih kayaknya. Kalau sekarang berkah banyak. Kalau sekarang sudah banyak. Sudah banyak. Apalagi tambah Covid kan, tidak boleh buka di atas jam 9 malam. Kita itu sembunyi-sembunyi bajual. Sembunyi-sembunyi. Karena kalau didapat babuka 2 juta. Disanksi. 2 juta. Sedangkan untung 1.900.000. Coba tolong 100.000. Oh iya Kak, ada Mami Coffee juga Kak ya? Itu konsepnya bagaimana? Apakah sambil makan Mas Joko baru minum betul. kopi? Ini di belakang lahir ini kan? Iya. Oke. Di belakang. Cerita lahirnya ini bagaimana ini? Jadi dari Gatsu itu toh, Iya. akhirnya 2 tahun di situ kita dikasih keluar sama yang punya kontrakan. Kenapa Tewa ya? Bukan, karena dia mau buka sendiri. Karena rame dilihat. Karena rame dia lihat. Oke. Nah, pindah di Sutomo itu sudah kita konsep. Tujuannya ini sebenarnya supaya pembeli itu nyaman. Oke. Tidak lari lagi kalau datang makan siang. Betul. Terus nyaman pakai AC, Oh iya pakai AC dingin di situ. pakai meja bar. Ada juga kopinya karena sebelumnya saya punya coffee shop memang. Oh iya di depan masjid juga. Tapi namanya bukan ini kan? Bukan. Iya dulu apa Wise. Wise. Iya. Oke. Akhirnya buka di situ kita pakai ada sudah kopi. Cuman masih WM Tinombala saja ini. Oke. Dari situ sudah
dorang pembeli ini kalau malam-malam weekend jam 7 jam 8 malam itu sepi. Malam weekend. Malam weekend. Nah, Jam 7, tapi jam kalau 8 malam sepi. jam 7 sampai jam 9 lah itu Oke. sepi. Mulai jam 10 sampai jam 10 ke atas itu sudah Rame. sudah. Nah, ternyata cek per cek orang ini kebanyakan Nongkrong dulu. pulang dari tempat nongkrong. Datang makan ke WM Tinombala yang di Sutomo, lapar. Jadi maksudnya di tempat nongkrong itu harusnya ada makanannya juga toh. Iya. Cuman ternyata orang mungkin lebih suka dengan Mas Joko. Iya, Makanan umumnya orang lah itu. Iya, Toh kalau so bingung mau makan apa sudah ujung-ujungnya Mas Joko. apalagi kolnya kayak digoreng begini. Pasti orang suka. Enak. Tapi tidak semua orang suka begitu. Iya, kalau saya suka. Lanjut terus. Dari situ sudah kita belajar dari perilakunya customer, kita buka sudah yang di Puebongo cabang keduanya WM Tinombala X Mami Coffee. Jadi dari masalahnya customer kita kasih solusi dengan orang. Jadi kau Begitu ya. perlu nongkrong di mana lagi? Komplit ini tempat. Iya, jadi kau satu nongkrong saja paket. di Mami Coffee, kalau kau lapar kau terus kemana lagi? Ada Mas Joko sini. Betul. Oke. Begitu. Berarti kau mempelajari karakter pembelimu Iya, Berarti harus ekspor lah. memang kan. Harus. Harus begitu. Karena saya hidup dari sini. Kalau saya tidak serius, saya tidak belajar. Saya tidak mau lagi kembali ke titik itu ya, begitu ya. Ke titik Sementara sholat subuh. Tidak. Tapi sorry ya, sholat subuh masih rajin toh. Itu yang paling penting karena sholat subuhnya loh. Rajin pasti. Kau harus berterima kasih. Iya. Loh. Iya, jadi saya yakin masih sholat subuh. Iya, masih. Tapi ada tapi. Luar biasa loh. Tapi saya percaya dari situ sebenarnya titik balik sampai itu dari situ. Ya. Iya, betul. Tapi coffee shop ini ada mesin kopinya juga kan? Iya. Memang modern punya. Coffee shop ini bukan karena kita jual Mas Joko, kita jual asal-asalan, tidak. Sedangkan beansnya, biji kopinya itu harganya kita punya itu yang di atas standar lah Yang sedikit. grade aneh lah. Pokoknya yang di atasnya sedikit. Tidak juga yang mahal-mahal sekali, tapi tidak juga yang standar punya. Oke. Ada kualitas lah. Kualitasnya. Karena prinsipku tidak apa-apa mahal sedikit, yang penting kualitasnya untuk customer itu bagus. Kalau yang di ini Kak, yang di Sutomo ada Mami Coffee-nya juga. Nah, yang di Sutomo itu mau direnovasi. Kalau sudah selesai direnovasi bakal ada X Mami Coffee juga. Nanti dari situ baru urus buka cabang ketiga. Oh, berarti di-clearkan dulu di Sutomo. Supaya maksudnya sistem manajemen ini rapi semua dulu, Iya, betul. bagus semua dulu, baru buka. Dan memang kalau kita di Puebongo itu memang tempatnya bukan hanya tempat makan, tempat nongkrong. Makanya ada kartu disiapkan. Iya, ada uno, game-gamenya toh. dan lain-lain. Karena memang Ada musiknya juga. saya dengar mau ada live musik juga tidak? Tidak, Rival main tidak? kayaknya tidak. Kan sepupunya. Tempatnya tidak Mungkin kalau tempatnya mendukung untuk ada live musik, pasti kita buat. Oh, kau pikirkan juga itu. Iya, cuman itu kan lebih besar indoornya daripada outdoornya itu. Oh, iya. Tapi kok sorry ya, saya undang kau ini karena kau rajin sekali di TikTok. Ya kan? Kau di TikTok urusan marah-marah terus dan dengan kau punya apa istilahnya? Karyawan. Kau suruh orang senyum. Biasa kau jarang juga senyum kan? Dia namun tuh biasa mukanya. Sorry nih Surya. Kau suruh orang senyum. Dalam hatiku, Surya ini kan jarang senyum juga. Dia suruh orang senyum. Nah coba, kau kenapa melakukan trik marketing seperti itu di TikTok? Itu ingin lebih supaya orang tahu ini Mas Joko modern. Jadi pertama itu terus saya mau bangun personal branding supaya ada trust, Ada kepercayaan lah. Jadi orang percaya, orang mau makan di WM Tinombala. Iya. Jadi tapi kok marah-marah kau punya karyawan itu apakah itu trik marketing atau memang orang bikin salah memang begitu? Bikin salah memang. Saya ini mah konten, bukan yang gimmick di setting. Saya pikir gimmick itu Kak. Iya. Tidak. Jadi kalau tunggu sorry. Jadi kalau bikin salah kamera kau ini begitu kan? Tidak. Sebelum itu sudah saya pokoknya kameramanku itu ganti-ganti. Sudah saya suruh pokoknya rekam saja, apa yang saya bikin rekam terus saja. Oke. Itu saya pikir gimmick, terus nanti setelah off cam, terus karyawan diketahui. Tidak. Oh jadi kau marah betul itu?
Marah betul. Tapi itu jadi rame kan? Jadi rame. Bahkan orang lebih suka kayaknya nonton yang marah-marah begitu. Oh iya. Coba. Iya suka sekali marah-marah. Kok harus senyum? Baru sorry nih. Tapi memang ada beberapa minta maaf ini. Apalagi awal-awal ya. Ini saya cerita. Awal-awal Surya membangun WM Tinombala ini. Saya pernah datang masih di Tinombala. Saya beli ayam. Mana karyawan? Pi pacaran dekat masjid. Jadi saya langsung saya lapor kan? Iya. Saya lapor Vira, istrinya. Kan teman kecil di Kampung Baru. Vira, kasih bagus nih karyawan, cuma pi pacaran dia. Jadi memang karyawan ini agak susah diatur Betul. Kok sudah berapa kali ganti karyawan nih? Banyak. Manajer kita saja baru berapa tahun baru 1 tahunan itu. Saya selama 1 tahun kau kerja ini, kau hitung tidak karyawan yang keluar masuk? Ribuan ada kak. Bagaimana saya 8 tahun? Tapi dorang sorry nih, bagaimana sistem rekrutmennya? Iya. Apakah kau rekrut dulu, baru kau ajar, atau rekrut ajar baru kerja? Atau rekrut kerja nanti kesalahan baru diajar? Tidak rekrut. Oke. Toh habis itu dia di divisi apa, bagian apa? Oke. Nanti ada tim trainingnya. Jadi di training. Jadi diajarkan sebenarnya cara melayani? Diajar. Ada standarnya. Makanya selalu saya bilang di konten itu, kalau kamu tidak bisa kerja bagus sekali, paling tidak sesuai standar saja. Begitu ya. Iya. Sampai ada cerita, itu bisa diceritakan enggak? Yang batai lasu orang Babli. Iya. Itu cerita. Itu konten, ada konten sebelumnya Iya. yang saya marah-marah itu karena dorang pacaran terus bakalai di Dikasih. kasir. Kan itu toh. Oke, ada cinlok. Oke, karyawan. Terus dia saya kasih pindah di Sutomo Oke. supaya tidak satu tempat kerja dengan ceweknya. Iya, sudah. Toh Oke. pas di Sutomo baru berapa hari? 4-5 hari mungkin. Jadi subuh-subuh orang bawa WA karena di kacanya Sutomo itu kan ada nomorku saya taruh toh kalau kritik saran bawa WA. Dia jelaskan sudah. Jadi dia ini mau makan 2 orang dan temannya. Oke. Ini menurut penjelasannya toh. Oke. Nah, tapi temannya belum datang, baru dia sendiri. Jadi dia pesan duluan. Oh iya, sengaja jangan pesan nanti dia tidak jadi datang. Iya, Biasa itu. kan gitu. Dia pesan duluan. Pas sudah jadi pesanannya, temannya datang. Oke. Pesan ulang temannya. Pas dikasih ke dapur nota, dia bilang teh lasu. Pesan satu-satu. Didengar sama yang Tapi tidak sempat terjadi kericuhan. Tidak, justru yang ini dia balapor supaya maksudnya Kasih tahu ada karyawan. sikap dari kita toh karena dia bilang saya tidak mau beribut di tempat usahanya orang. Oh iya betul. Yang balapor ini punya attitude. Bagus juga. Yang karyawan Grab ini itu, Grab. tidak orang makan. Oh, orang makan. Oh. Bukan Grab. Oke, terus Sudah malam langsung itu tindaki. saya telepon manajernya di situ, saya setting CCTV, berdiri di bawah CCTV itu langsung pecat. Ya, Pokoknya tapi langsung harus tegas, langsung iya. dipecat karena saya sudah bilang di sebelumnya 1 kali lagi yang begini tidak ada lagi toleransi. Iya, betul. Langsung Tapi berhenti. itu parah sih Iya, bicara makanya tentang itu. gitu. Dorang tidak sadar, dorang digaji ini dari hasilnya orang babli kan. Iya, betul. Bahkan kadang Kak kalau misalnya ada orang yang kayak misalnya datang terus karyawannya bahagia begini saja kita terganggu apalagi Iya. kalau dikata-katai begitu. Dikata-katai begitu. Berarti Jangankan orang, saya kalau dikata-katai itu coba ribut saya di tempatnya orang toh dikembalikan dengan kita lagi. Betul, saya setuju. Apalagi orang. Berarti saya boleh dong kalau misalnya saya pergi makan di warung Tinombala terus kemudian namun tulennya boleh dong saya lapor. Wajib. Harus Tapi lapor. jadi ada-adakan kan. Cuma jangan difitnah juga kan. Karena mungkin orang berpikir saya ini babela pembeli terus. Sebenarnya tidak. Saya ini di tengah-tengah begitu. Siapa kalau yang kurang ajarin karyawanku, saya yang paling depan babela karyawan. Wow, coba. Tapi kalau kamu kurang ajarin pembeli, saya pasti bakal bela pembeli. Tergantung bagaimana sikapnya karyawan. Iya. Tidak selamanya juga karyawan salah. Iya, makanya itu. Oh iya keren. Jadi itu kita harus banyak belajar bisnis dan Surya. Betul. Tapi Surya pernah enggak kau lelah ngurusin ini? Terus kayaknya Saya mau berhenti. oh iya itu di titik mana itu? Di titik di mana? Kau bayangkan orang di titik mau berhenti itu kalau lagi sepi.
Saya di titik lagi rame-ramenya. Kenapa? Pas sudah di Sutomo ini. Kue bong sudah ada belum? Belum. Oke. Baru pindah di Sutomo. Oke. Karena kita baru pindah di Sutomo dengan konsep itu, belum positioningnya Mas Joko modern, cuman kita Sudah mulai pamer lah mengarah kita ke sana. Mas Jokonya kita pakai AC rapi begini rame orang. Sementara karyawan keluar masuk. Saya belum punya tim ini. Iya, oke. Maksudnya masih saya juga jaga di situ. Iya, oke. Urus karyawan. Karyawan ini keluar masuk. Masuk hari ini diajar, capek-capek diajar, besok Keluar. sudah tidak ada muncul-muncul masuk kerja. Datang yang baru baku ajar lagi begitu terus. Akhirnya pas lebaran saya tetap buka. Lebaran hari pertama. Pokoknya tidak ada saya batu tuh. Rame pasti. Rame sekali. Kamu nggak cari. Iya, kan daging semua orang daging iya. semua. Kita Iya. jahat itu. Karyawan masuk berarti. Kita jahat itu, iya. Tidak, justru secara karyawan. Oh, kau yang bang. Tinggal satu karyawan. Itu pun kan sebenarnya saya bilang ada libur. Oke. Sekian hari. Kalau kau tidak ambil liburmu, kau tetap masuk 1 hari saya kasih Sekian. bonus kau sekian. Begitu ya. Jadi jatah libur yang kau tetap kerja itu nanti dapat sekian total berapa hari kau masuk itu. Ada bonus. Jadi Makanya dia mau. pilihan masing-masing bukan dipaksa. Oh, oke. Jadi saya cuma bilang kalau kau mau masuk kau dapat sekian, kita tetap buka. Oke. Tapi kalau kau tidak masuk ya sudah Tutup. tutup. Oke. Dan dia pilih masuk. Beberapa orang pilih masuk. Oke. Dan ternyata yang masuk cuma 1. Yang memasak. Pokoknya dulu belum ada yang belum jelas belum tupoksi. jelas. Iya. Berarti yang Pokoknya bapak baku bantu ya. Iya. Saya pun masa antar kasir. Nah, jadi di situ sampai saya pernah 3 hari 3 malam tidak tidur. Karena Begini tidak. Minum kopi iya, Americano. betul, minum kopi, Iya. minum Enak kopi, sekali betul, beli betul. Tapi kopi kan ada americanonya. Kau jangan pikiran jangan kemana-mana. Oke, 3 hari 3 malam tidak tidur. Tidak tidur. Ada tidur tapi paling 30 menit. Iya, tidak Gitu-gitu saja, tidur toh. lelap lah. Oke. Karena karena kita buka 24 jam. Tidak tutup toh. Iya. Kalau mau ditutup rugi. Lagi banyak-banyaknya orang ini. Luar biasa ya, Momennya otak ini. dia. Iya. Lebih hipmi dari hipmi. lanjut. Nah, habis itu saya masuk rumah sakit. Kan Tumbang. gitu, iya. Saya masuk jam 4 atau setengah 5 subuh. Keluar itu sekitar jam 6 pagi. Langsung keluar, cuman dirawat di UGD. Infus, di UGD. Oke. Saya pulang istirahat, sorenya Buka lagi. kerja ulang. Bukan buka lagi, kerja ulang. Karena pas saya itu ada sudah beberapa karyawan yang masuk. Oke, iya. Cuman kan saya belum punya tim ini. Masih jelas tupoksinya. masih Keroyokan lah istilahnya. Iya. sudah buka kerja ulang. Nah, cuman di situ setiap malam pasti sakit lagi asam lambung. Begitu terus Karena hampir americano kan. tidak karena Masih stres. dilanjut Amerika nih. Iya, tidak kan minum kopi stres tidak betul. Nah, asam lambung. Doping kopi tuh berharap supaya mata ini tahan. Terjaga tapi ulu hati yang terganggu. Oke. Jadi begitu rame-ramenya orang ya di situ saya betul-betul stres sekali sampai saya bilang dengan Vira itu kayaknya tutup saja sote mampu saya begini sekali. Ya dia bilang istighfar kau masa dikasih begini ya. Oh iya. Akhirnya Akhirnya jalan lagi lagi. pelan-pelan belajar bentuk tim dan sampai sekarang sudah. Tapi itu titik terendah itu kayak capek sudah begini terus. Itu sudah capek pikiran, kesehatan, tenaga. Betul. Pokoknya begitu ya. Baru anakku itu kan itu masih umur 1 tahun toh. Oke. Masih kecil sekali 1-2 tahun lah. Kayak begitu ya. Sudah Baru di satu dapur anak juga pulang itu tidak ya? rumah. Dia Bekasi ya. Tapi Surya ini fun fact-nya sempat sakit loh. Sampai dibawa di Jakarta operasi dan lain-lain. Iya. Itu karena pikiran juga kayaknya Surya. Karena terlalu memaksakan Dan diri. saya rasa ini yang dulu itu Iya. kan itu asam lambung. Saya sakit ini dikira asam lambung ternyata itu sakitnya sama dengan yang Asam lambung.
asam lambung itu ternyata batu empedu. Di operasi di Jakarta. Di operasi, iya. Tapi sekarang sudah aman. Udah, alhamdulillah. Sudah. Turun sekali badannya. 3-4 bulan. Ya Allah. Saya sakit. Kayaknya itu jangan terlalu memaksakan deh. Kan sekarang sudah ramai, sudah bisa jalan sendiri. Iya, sekarang itu pun pas saya sakit itu kan alhamdulillah pas sakit itu sudah ada tim-timnya. Jadi saya tidak terlalu bagaimana lagi. Sakit. Awalnya di rumah sakit sini baru dibawa ke Jakarta ya. Dirujuknya. Iya, berapa kali masuk rumah saya? 2 kali kayaknya. Sempat dioperasi. Operasi di sini. Di operasi sini awal. Operasi sini dulu, operasi besar itu, belah perut toh. Selesai itu 1 bulan kayaknya. Sakit lagi. Tidak ada perubahan ke Jakarta. Kayaknya itu juga teguran deh. Maksudnya jangan terlalu Kayaknya. Kan sekarang sudah bagus jalannya bisnis, jadi tidak usah terlalu memaksakan diri. Belum, kita masih merintis lah ini. Belum kan. Belum. Kayaknya beliau ini tidak pernah puas ya. Kira kau punya Mungkin punya. ada ininya store. Ada lah standar suksesnya orang masing-masing toh. Maksudnya kau punya target OAM Tinombala bakal buka berapa cabang di Palu? Iya. Atau mungkin Saya sudah setengah? ada target, bukan buka berapaan. Pokoknya kita ada target itu untuk next levelnya itu harus tercapai dulu itu. Oke. Kalau sudah tercapai itu saya mungkin bisa buka usaha kuliner tapi dengan branding yang lain. Penasaran saya. Apa itu Kak? Itu Iya, maksudnya itu tapi masih income-nya, atau masih seperti nanti ini. segini begitu. Iya. Berapa M baru Iya. Ya saya pokoknya target 1 bulan harus dapat segini. Kayak begitu. Walaupun kalau butuh 4, 6, 7 cabang ya tidak apa-apa, yang penting tercapai dulu itu. Ya menurutku Surya sih sekarang ini hidupnya sudah Amin. sudah settle gitu ya. Mau berapa kali? Belum. Kan lihat Surya istrinya sudah senang, dia yang penting kasih senang istri sih. Iya. Di mall jalan-jalan di Jakarta dan lain-lain, itu kayaknya bikin Nah, itu yang banyak saya rezeki. penasaran kan Kak. Apa tuh? Seberapa besar peran istri di Iya. kelangsungan warung makan Tinombala ini? Vira itu fun fact-nya, Vira ini saya punya teman kecil di Kampung Baru, istri beliau. Saya kenal Surya ini karena Vira. Kalau Kak Surya Iya, teman betul. kecil tidak? Tidak, teman besar. Agak aneh ya kalau teman kecil juga ya. Berarti Teman baku kecil semua. Iya, berarti baku bawa kita orang 3. Lanjut Surya. Apa tadi peran istri? Iya, berarti istri. Saya Jangan rasa jangan terlalu koten dia orang Kampung Baru juga soalnya. Iya. saya belajar TNI ini dari kamu orang kampung baru. Lanjut, coba. Tapi tidak, serius. Oke. 90% pengaruh sekali saya rasa. Iya. Mami Valeria. Mami Hazel. Oh, Mami Valerie Hazel. Valeria. Iya betul saya, Mami Valeri. Jadi memang itulah, dan Vira itu uang itu masuk tapi susah untuk keluar. Dia manage uang itu yang pintar. Saya kebalikannya, saya tidak tahu manage uang. Oh ya. Makanya itu bisa. Pokoknya intinya kalau tidak sama dia belum tentu saya di titik sekarang. Wah. Betul tak? Jadi kayak itu Surya itu kayak begitu ya. Kalau tidak denganmu, tidak dengan siapapun. Padahal ini sudah dititip sebenarnya. Tapi dia betul-betul berpengaruh untuk Tidak, perubahan. serius, betul. Iya betul sih. Ya, serius. Yang suruh buka Mas Joko kan Dia. dia. Iya, betul. Tapi kan maksudnya begini, jarang lo ada Vira ini, sorry nih. Dia lumayan primadona loh di Cokro ini. Iya. Dia bisa menaklukkan Vira ini luar biasa loh. Ya, dia lagi yang ngopetin. Iya, jadi kayak Vira mau bertahan dengan Mas Joko yang belum tentu sukses ini, iya kan? Itu Iya, sesuatu yang betul, luar betul, biasa. betul. Jadi dia itu dari titik 0 berhasil jadi titik minus baru berhasil lagi gitu. Jadi ini supaya lebih meromantisasi perjalanan asmaranya Surya. Kira-kira kalau ada Vira di sini, kau mau bilang apa? Kayak itu Jadi Tiba-tiba dia muncul. bebe, kenapa? ya tapi begitulah istri. Kayaknya kau punya teori juga kayak misalnya gini, menyenangkan istri itu bikin banyak rezeki. Iya. Makanya yang saya percaya sekali di balik orang sukses itu ada istri yang hebat. Dan saya alami itu gitu. Bahkan sakit kemarin juga istri. Gila sekali. Dia menemani. Di situ saya yang tukang marah-marah ini. Pas saya sakit itu dia urus sekali.
Jadi kalau mau sukses harus punya istri. Iya, kan saya punya. Maksudnya apa ini? Tidak. Maksudnya tambah maksudnya- istri. Wah. Bukan saya itu kebetulan. Tidak, bukan saya. Tapi mungkin di sini ada juga orang yang pengen buka usaha Iya. tapi masih malu atau takut gagal dan lain-lain. Ada tipsnya, Kak? Iya. Apa yang bisa kau sampaikan? Saya dulu begitu juga. Iya. Toh, Cari cuman istri seperti Vira juga. Supaya iya kan? harusnya Karena motivasinya harusnya pilih-pilih untuk pasangan. Ah, Oke, iya Harusnya kayaknya sih apa yang seperti kamu itu, sampaikan Dek. coba. Selain itulah, kan agak susah juga ini. Iya. Tidak Tapi sebenarnya. wawancarai dulu kau, Surya coba yang bagaimana itu Vira itu. Jadi sebenarnya kalau mau buka usaha itu, kalau untuk baru mulai sekali dari nol, yang belum punya ilmu apa-apa, intinya tidak usah terlalu banyak pertimbangan sih. Oke. Buka saja dulu, jangan terlalu ikut idealisnya kita. Oh begitu. Mm-mm. Kan kadang orang buka usaha sesuai idealisnya tuh idealis. harus begini. Iya oke. Maksudku kalau sesuai pengalamanku saya Oke. tidak tahu Iya, dia yang luar. pengalaman. Buka saja dulu, nanti pelan-pelan disempurnakan dengan prosesnya, dengan pengalamannya, sambil Yang penting belajar. gerak dulu ya. Karena kalau terlalu banyak pertimbangan, akhirnya Tidak buka-buka. tidak buka-buka. Iya, habis di konsep. Begitu, banyak orang begitu. Habis di konsep. Iya. Iya, itu bagus itu. Tadi kita ke Kiene dulu. Ya, Jadi coba boleh. pasang fotonya Surya lumayan Enak banyak loh. sekali. Lebih banyak loh Kiene-nya Surya daripada Riko Janggola tadi ketua DPR. Serius. Jadi kita Banyak penggemarnya, Kak, ya? bukan penggemar Amin, Surya, amin. penggemarnya Ya, WMG Nombala. Agak aneh sih kalau Sambal orang hijaunya. Iya. Oke, silakan Vira. Kalau belanja di Askol lagi. Kalau belanja di Askol lagi cari saya, Kak. Siapa Oh, ini- sebenarnya ini? Kayaknya beberapa perabotan di iya. WMG Nombala. Pernah saya buat konten, toh Iya. kasih turun kursi. Oh iya betul. Habis dari Asko, belanja dari Asko, dan itu lumayan banyak lah viewsnya. Asko ini Informa kan? Iya, info. Iya, karena saya tahu Iksan ini kerja di Informa. Oh iya benar. Mungkin dia yang balai ini lalu itu. Oh, berarti dia dapat villa. Tapi ini iya. Dapat Iya, Vi, pasti dia dapat karena kasih laku kursi tuh. Iyo. Saya beli kursi dan Iya, tapi saya titip Surya. Kalau kau beli kursi, cari Iksan. Ada nomor dia. saya. Ada nomor Oke, Iksan, oke. iya. Saya lumayan akrab juga. Dulu dia kerja di banyak titipan ini. Tante gue coba titip kalau belanja Asko cari keponakan. Oh gitu. Iksan minta maaf. Iya. Maaf ya, Iksan. Karena tante juga titip minta maaf. Baru kita mau jelaskan Iksan baik gimana, tapi sudahlah, lanjut. Selanjutnya, next. Nah, ini dari PS Ton. 7. Kenapa warung lalapan sambal hijaunya sedikit? Kalau warung sambal biasa banyak. Sebenarnya Iya. saya rasa Porsinya. Porsinya. sesuai karena kita sudah ada harusnya takaran karyawan Oh. kasih dengan supaya apa namanya ada yang terlalu sedikit, tidak ada yang terlalu banyak supaya Oke. sesuai takarannya saja. Oke. Biasa juga orang bilang Tapi dianggap itu sedikit, Surya. Iya, Itu mungkin. gimana tanggapan? mungkin karena enak tuh. Iya, jadi dia mau banyak. Soalnya, Tidak maksudku begini, kamu sudah dikasih value lebih toh, iya, difasilitas kamu makan Mas Joko, ada AC, iya, maksudnya iya. difasilitasi. Betul. Baru biasa nasinya terlalu sedikit, Iya. tambah lomba bayar. Sementara kita ini gaji karyawan, biaya listrik Betul. listrik untuk AC itu mahal. Rica Apalagi Lombok sekarang gila sekali harganya. Cuma orang kan tidak tahu itu toh. Soalnya, dorong kalau makan Mas Joko, ricanya di GP. Iya, jadi Iya betul. tahu ini dikasih begini, di GP begini. Bukan dicocol, Iya, dorang jadi GP. cepat habis. Nah, Salah itu. Kenapa kita memang begitu? Harusnya kan cocol kan? Minta maaf. Contoh. Harusnya kan cocol begini. Baru di GP bagaimana? Aduh. Ya apa ini ya, saya contohkan ya. Sorry nih. Di GP begini. iya, Oh iya, banyak memang. Habis. langsung habis. Jadi jangan di GP. Ini tips untuk kamu. Tapi kalau yang ayam, tapi bisa di GP. Pasti orang pesan tahu nih yang bilang sedikit. Jadi jangan di GP. Tolong teman-teman kalau mau makan Mas Joko supaya racanya tidak cepat habis, Jangan di GP. jangan di GP. Dicocol. Betul dibilang sudah tadi, dicocol. Lanjut. Berarti sebenarnya sudah sesuai takaran. Harusnya. Iya, oke. Oke, ini pertanyaan dari ZZ_in. Bagaimana tips sukses dan konsisten di dunia F&B? Iya. Konsisten yang susah. Betul. Sukses dan konsisten.
Kalau menurutku konsisten itu bagian dari kesuksesan. Cuman ini kan standar suksesnya orang beda-beda toh. Beda. Kau menganggap dirimu? Belum, Oke. masih belajar. Oke. Jadi menurutku konsisten itu tidak cukup untuk capai kesuksesan. Oke. Karena contoh, kau misalnya jual apa ya? Jual Diri. Jangan ya. Jangan itu kan bisnis. Bahasa value dari tadi nih Kak. Iya. Jual apa? Kopi. Contoh lah kau jual mie goreng lah, Oke. Indomie lah, Indomie. Oke. Tante Ima. Nah, oke. Konsisten toh? Iya. Konsisten, bukan setiap hari. Iya. Tapi kalau itu sistemnya, maksudku pedagang dan pengusaha ini beda. Kalau pedagang cukup konsisten saja. Oke. Kalau pengusaha Oke, kalau pengusaha di balik konsisten itu banyak lagi. yang harus dipikir. Kayak dia harus Menambah. belajar. Iya. Pokoknya intinya ilmu lah, harus mau belajar, tambah ilmu. Pokoknya entah brandingnya, positioningnya, Kualitasnya juga. semua lah. Iya betul. Harus itu intinya. Kalau mau sukses konsisten, mau belajar, mau sharing-sharing dengan orang yang sudah sukses lah. Oke. Maksudnya jangan gengsi, jangan masih pakai Kok masih ego. sering bertanya dengan orang-orang yang bisnis F&B juga? Tidak, saya mauku ada mentorku gitu ya. Cuman saya tidak, jadi saya nonton di podcast, baca-baca di Google begitu ya. Tapi kenapa tuh masuk organisasi pengusaha begitu kayak HIPMI misalnya? Saya orangnya susah berinteraksi. Ini kita lagi berinteraksi loh. Oh agak introvert. Jadi saya fokusku cuman Jualan. hari-hariku itu fokusku cuma urus Jualan dan belajar. usaha saja. Saya sudah jarang nongkrong. Pokoknya Kan nongkrongnya di Mami Coffee. Iya. betul. Sambil minum ini Black Lemon. Black Black Lemon, signature toh. Signaturnya Americano. Enak. Dia pakai beansnya Arabica. 50-50. 50-50 Arabica 50. Blend. Robusta Arabica 50. Robusta. Kalau soal kopi tanya saya. Ya. Berarti tips sukses tidak bisa kita kasih karena mungkin Surya merasa dirinya belum sampai di titik Belum, itu. belum, Tapi belum. kalau mau sukses tidak cukup dengan konsisten. Tidak cukup, selalu harus belajar. belajar. Yang penting mulai saja dulu. Intinya mau berproses. Mau berproses. Jangan baru apa-apa sedikit sudah mengeluh, sudah merasa bagaimana atau Harus selalu mau belajar. Iya. Itu Zezein. Ya, next. Lanjut. Oke, ini pertanyaan dari Dewi NRSTS. Kapan buka cabang di Luwu, Kak? Wah, ini berarti Ini penggemar dari Luwu penggemar kayaknya. dari lu. Yuk, masalah Ya, apa sih? Ini masalah buka cabang ini sebenarnya banyak yang minta buka cabang di Luwuk, Morowali, Parigi, Sampana. Bahkan ada yang minta buka di di Jakarta. Bangkai, Balut, Bangkai Parimo, Sigi Buol, Toli-Toli. Semua sudah itu berarti. Itu beramal itu. Beramal. Ya lanjut. Terus bagaimana? Kapan buka cabang? Yang pasti kita bakal buka cabang ke Ke kabupaten. ke kabupaten. Cuman begini, saya buka cabang itu bukan mau lomba-lombaan siapa cabang yang paling banyak atau butuh validasi. Saya rasa kalau manajemen sistemnya sudah kuat baru saya buka. Begitu ya. Karena buat apa saya buka banyak-banyak kalau ada yang terbengkalai, ada yang tidak tahu urus. Tapi sorry, kalau ada yang beli brandmu, Banyak sudah yang tawarkan. nah itu bagaimana? Bisa ndak? Untuk sekarang saya belum. Belum Apalagi yang franchise. Yang franchise itu banyak. Pernah orang tawarkan 300 juta. Oh. Saya mau. Karena kenapa? Saya pertama belum punya ilmu franchise. Oke. Toh kedua saya merasa belum sebesar itu tinombalain dan saya takut merugikan orang lain. Itu orang di mana? Luk itu atau? Bukan. Orang Orang mau buka kalau bukan di Ampana, di Parigi. Kalau Parigi kan dekat kemana saja. Iya Tidak, dia mau franchise toh. Iya. Dia mau buka sendiri. 300 juta ya. Mm-mm. Kok mau ya? Saya mau karena saya juga takut Karena belum ada ilmunya. belum ada ilmunya. Saya juga takut maksudnya kalau franchise kan lepas toh. Iya. Dia yang kelola takutnya Rusak orang nama. Iya. Iya, betul. iya pasti takutnya itu juga takutnya juga orang rugi begitu ya. Oh iya, tidak Maksudnya enak. tidak anu lah. Kita sudah terima uang orang so senang-senang baru Kasihan orang kasihan tidak balik modal dan Kalau 310 juta? kau tambah lagi 1 nol ya. Kayaknya bisa dipertimbangkan nih.
Maksudnya 310 juta 10.000. Oke, kalau ini akan tapi belum ditahu kan? Iya, belum ditahu. Karena masih Nah, begitu Dwi. Jadi nanti kok ke Palu Jo Dwi. Ya makan di sini saya dulu nikmati. Atau kalau ada keluarga mau ke Luk, boleh titip. Just tips nah aja. Berarti sampai kok yang harus- biasa yang dari Jakarta, Surabaya, Betulan ada kan? cuma beli lombonya toh tapi Iya, begitu. yang di kayak ukuran begini, bikin kayak yang mika-mika itu ya. Banyak. Babli begitu. Saya tidak tahu mungkin orang freezer atau Tapi tahan berapa lama ini Surya? kalau Kalau di freezer? saya belum pernah coba, cuma kita buat Baru itu terus? iya harus segar terus. Berarti harusnya lama karena dia bawa ke Jakarta, Iya, ada yang ke Surabaya, bisa, ke iya. Makassar. Iya. Asal kok kalau ke bawa ke Jakarta jangan pakai Dharma Kencana. 3 hari di laut. Jadi bawa ke Jakarta maksudnya naik pesawat. Iya, naik pesawat. Jangan nanti orang salah kapal. Boleh ini kapal. Jangan. Oke, nanti ya, Du ya. Nanti kalau untuk sementara boleh begitu. Kalau ada teman mau pulang ke Luk, titip saja. Bisa kan cuma 12 jam, Du. 12 sampai 14 jam bisa lah itu. Bisa, harusnya bisa. Iya. Lanjut. Next. Ya, dari Fadilah Natasha. Oh, ini Ana Sapman, ibu dokter. Ya, saya Iya. kenal ini. Sama-sama saya di Sapma, Pemuda Pancasila. I don't have any question. Hanya mau bilang terima kasih sudah buat Mas Joko modern. Apa tanggapan? Sebenarnya saya yang berterima kasih kalau orang senang dengan apa yang saya buat begitu ya. Berarti ini langganan sih kayaknya. Iya. Sampai biasa kalau saya live itu toh, Iya. seorang tanya kalau misalnya next time ada Mas Joko modern dari orang lain yang tiru WM Tinombala punya Gayanya konsep. Tinombala. Jadi saya bilang kalau ada yang tiru harusnya saya bangga. Iya betul. Berarti- jadi pelopor kan. Jadi saya buat sesuatu yang baru lah untuk orang ikuti. Berarti itu sudah sukses sampai orang ikuti. Kalau tidak sukses tidak mungkin Orang ikuti. kan. Setuju, iya. Dan kalau ada orang ikuti dipastikan ada batu setiap lewat anunya di Di kantong ya, dilempar. tapi itu suatu kebanggaan. Tapi ini luar biasa loh. Iya. Ada yang mungkin menjadi favoritnya. Iya. Nah ini makanan favoritnya mungkin. Ini Bu Dokter loh. Berarti memang dia tahu bahwa selain enak ini sehat juga. Iya. Karena Surya itu, ini sebelum kita lanjut, Surya itu waktu di warung makan Tinombala yang depan SMA 1, dia taruh di situ manfaat sambal hijau, iya kan? Iya. Salah satunya Surya, coba kalau masih hafal. Saya kira dia itu saya punya itu. Oh, trik marketing itu. Cuman kalau bilang sehat, insya Allah sehat karena minyaknya kita itu pokoknya satu hari itu sampai berapa kali ganti begitu. Oh, diganti. Diganti terus. Jadi saya pakai minyak itu. Biasa orang langsung satu kali banyak toh. Iya. Saya pakai secukupnya saja. Jadi kalau langsung ganti supaya tidak Biasanya hitam. Itu minyak jelantah itu ngomong satu. Oh, iya. Berarti ini bisa dipastikan minyaknya minyak segar. Minyak Eh, segar. Ini saya lihat juga warnanya segar. Iya. Di kantor itu berkarton-karton minyak gitu kita siapkan karena memang kita refill terus minyaknya, kita ganti-ganti terus. Bagus. Ya. Boleh lah, nanti kita coba tiru caranya. Masih banyak dah stok minyakmu. Coba kalau kita baca kan kita bisa pinjam dulu kan. Iya tuh boleh kan. Masih boleh, yang penting harganya cocok. Lanjut. Fadila terima kasih loh. Oh, kalau ini terus jawab kak. Iya, dan kita mau tanya juga kau. Jangan. Tapi Pak, ini bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana Iya, betul. strategi? Iya, strategi. Apakah strategi itu? Coba. Yang Dari jadi kakak Uga. Iya. Bagaimana strategi usaha agar banyak pembeli? Oh iya ini karena sesama Iya. ini pengusaha F&B dia kan punya juga. Iya, iya, betul. iya, betul. Iya dia kan punya juga Esteller Bandung. Iya, Esteller Jadi Bandung dan bisa bagi batagornya. bagi tips dong. Best, enak juga. Starternya bagaimana? Tangan kah? Apa kaki kah? Apa didorong? Nanti kasih masuk langsung gigi 2. Coba. Sebenarnya kalau saya tentukan dulu target marketnya, Oke. tapi secara spesifik, secara tajam, karena dari target market itu itu jadi alat ukur lah untuk kita. Oke. Jadi harus betul-betul spesifik, Oke, harus kalau- tajam. Kalau Surya kan jelas Gen Z, orang yang nongkrong gitu kan dan lapar tengah malam. Itu Tapi justru sekarang Tinombala ini karena main di TikTok lagi, kan. Oke. Mas Joko modern, yang market dulu awal-awal ramen Tinombala kan kebanyakan
yang sudah berumur, Iya, yang sudah kerja 30-an ke atas, 40. Maksud mana kan? Iya, lanjut. Itu mulai masuk lagi. Iya, oh iya betul. Mulai masuk. Oke. Jadi untuk dia punya, tentukan dulu target marketnya setajam mungkin. Kalau misalnya nih anak muda, range umurnya dari umur berapa sampai umur berapa. Oh, Sudah penting itu ya? Iya, jadi sudah jelas dari umur sekian sampai umur sekian yang kebiasaannya ini apa. Oke. Maksudnya begitu ya. Terus dari target market itu kita sudah tahu untuk buat brandingannya kita ini seperti apa. Karena sudah tahu toh target marketnya. Tahu sudah Positioning brandnya kita ini dibuat mau bagaimana untuk menarik target market. Oke, betul. Jadi kayak kita buat media sosialnya seperti Instagramnya atau TikToknya atau FB. Jadi sasarannya tepat di target market yang kita tuju begitu. Ini kayaknya yang UGM belum ada, kayaknya belum ada deh IG-nya Esteller Bandung itu. Belum ada. Iya dong, belum harusnya. Tapi banyak orang ada sosial medianya toh, Tapi tidak aktif. cuman tidak aktif. Kalaupun aktif ya cuma umum-umum lah produk-produk. Ya, Sebenarnya ucapan kita selamat lebaran. kita kan strateginya sekarang tidak melulu soal produk. Iya. Tapi next levelnya itu kalau makan atau beli produkmu itu kau jadi siapa, atau kau datang ke sini kau dapat value apa, kayak begitulah. Jadi bukan melulu soal Tapi media produk. sosial penting ada. Penting Untuk sekali. memberitakan, Tapi produk itu penting juga. Oh iya betul, iya. Karena biar sebagus apapun brandingannya, marketingnya, tapi kalau dapat produk yang zong, Bakal ada sama, masanya, itu jadinya kesannya menipu orang untuk dapat produk itu. Betul, saya setuju. Berarti harus berjalan beriringan produknya juga. Produk dengan Media sosialnya juga jalan. makanya saya bangun personal branding Di sekarang. media ini. sosial karena produknya sudah terpercaya. Tinggal media Betul. sosialnya jalan. Makanya saya tiada bicara produk toh. Iya betul. Sisa muncul komen-komennya orang itu lagi yang saya jadikan konten lagi. Betul. Luar biasa loh ini. Oke Begitu begitu kan. strateginya, Kak Uga. Pertama kan produknya sudah legend ini produk. Iya betul. Legend sama Harusnya juga. produknya orang suka. Iya, jadi tinggal Apalagi esteller. iya, tinggal media sosial yang sisa. Facebook, live Facebook tiada sudah nonton live Facebook. Iya. Oke, Uga, itu strategi. Mudah-mudahan kau bisa dapat strategi lain lagi di Bandung. Karena lagi di Bandung kan? Iya. Iya. Oke, lanjut. Wah, Habis. luar biasa. Surya, terima kasih sekali. Tapi harapanmu untuk WM Tinombala ke depannya seperti apa, dan karyawan-karyawan yang selama ini sudah berada di belakangmu, apa yang kamu sampaikan? Asik Saya sekali. berharap kita itu punya visi misi untuk WM Tinombala ini. Salah satunya saja supaya jadi perusahaan yang besar, Oke. bisa buka lowongan pekerjaan untuk banyak orang, bisa membantu banyak orang lah untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya itu. Keren. Jadi bukan hanya menambah income sebenarnya, tapi untuk membantu pemerintah juga ini. Karena menghilangkan Harusnya, beberapa makanya pengangguran, kan? pemerintah kalau pajaknya boleh dikes-kes. Tapi kok ada apa coba siapa tahu apa yang kau keluhkan selama berusaha, siapa tahu ada keluh. Maksudnya? Iya kayak pajaknya atau apa sih yang bikin berat hari ini, kan siapa tahu dinonton. Ini sebenarnya bukan cuma dari saya, Iya. tapi ya itu Dari istri juga? pajak. Oke. Karena maksudnya begini, 10% dari omset. Oh gitu. Toh bukan dari profit. Sementara omset itu kita masih gaji karyawan, Iya, bayar maksudnya listrik. itu masih kotor, belum bersih. Masih yang kita kotor, terima. belum bersih. Terus sebenarnya tidak masalah ini pajak ini. Iya. Cuman yang penting rata semua tempat makan Iya. harus pasang pajak 10%. Oke. Dan untuk masyarakatnya harus diedukasi supaya ini jadi kultur begitu ya. Iya, oke. Makan di mana saja kau sudah pasti ada pajak. Iya, betul. Kalau masih ada yang tidak pakai pajak, jadi orang di sana saya tidak ada pajaknya. Kayak begitu ya. Iya. Jadi kalau Karena masih ada rata bandel. kalau rata semuanya ada pajak, Ya. Toh? Kalau adil juga mereka, kita juga merasa tenang dan jadi customer tidak bisa sudah pilih dimanapun kau datang, Iya, dimana pun sudah pasti ada pajak. betul, saya setuju. Iya. Karena kadang ada pajak itu orang tidak jadi datang. Iya, karena pajak ditanggung customer. Iya. Cuman dinaikkan harga makanan. Dan saya rasa kalau pajak rata semua, semua pengusaha itu harusnya bayar sesuai dengan omsetnya, dengan pendapatannya. Karena itu bukan dari
pengusahanya berarti, tapi dari customer kan, berarti betul, ibaratnya itu amanah dari customer yang harus disampaikan. Tapi saya penasaran Surya. Tapi kita bicara soal harga. Sama ndak Mas Joko dengan Mas Joko yang di pinggir jalan? Harganya? Sama. Sama? Makanya brandingnya Mas Joko Modern, kamu dikasih value lebih lah. Ada wifi dan lain-lain itu pakai AC dan segala. Tapi harganya sama dengan Mas Joko tempat lain, tiada bedanya. Tiada bedanya? Nah, jadi saya bersaing. Kalau mau bilang apa? Mas Joko Modern, saya sudah nomor 1 sekarang. Wow. Yang paling pertama. Tapi harus pede dari produk sendiri, harus pede. Bukan, karena belum ada Mas Joko Modern. Iya. Ada Mas Joko Sultan. Ada, tapi itu bukan Mas Joko Modern. Dan kebetulan itu tidak bisa disaingi. Dari 2001 dia maju. Iya. 25 tahun. Iya. Tapi kok Wajar. ini enggak? Maksudnya diskusi atau komunikasi juga enggak dengan penjual Mas Joko lain? Tidak sih. Saya bukan orang Jawa. Saya tidak tahu Mas Joko itu. Oh iya kan, berarti kok tidak bergabung dalam itu kerukunan keluarga Sari Laut juga. Tapi hargamu sama. Harganya sama. Kalau dorang naik kok bisa naik juga enggak? Ya saya naik juga, mengikuti dorang saja saya ini. Oh meskipun tidak dalam Tapi kerukunan. dengan sekarang harga bahan baku yang sudah naik, sebagian Mas Joko itu sudah naik. Oh. Tapi saya masih tetap stay di harga yang sama. Wow. Nah, dari situ sudah bersaing Mas Joko Modern. Jadi kalau di kolamnya Mas Joko yang modern baru Tinombala. Tapi kalau saya mau bersaing Dengan Mas Joko yang di bukan, kalau saya bersaing dengan resto atau cafe, tidak ada apa-apanya. Wah, begitu ya. benar. Tidak, maksudnya untuk secara tempat yang kita bilang modern pasti banyak lagi tempat yang lebih. Iya. Tapi Makanya kalau soal Mas Jokonya, tapi main di kolam Mas Joko, ya ibaratnya kita kolamnya begitu. iya betul. Iya. Tapi tapi kita bilang Mas Joko maksudnya kan itu kan identik dengan orang Jawa. Iya, jadi itu memang orang Palu memang. Itu sebutannya orang Palu untuk ini toh Sari Laut Mas Joko. Mas Joko. Jadi saya mengikuti itu saja sebenarnya. Oh, iya. Tapi biasa sejauh ini tidak ada protes. Tidak ada. Biasa orang tanya kenapa harus sebutannya Mas Joko. Iya. Coba kau jawab dulu. Iya karena memang ini model Mas Joko begini. Iya, tidak bisa dijawab secara spesifik toh. Iya. Karena memang ya dari kita kecil orang sudah bilang makan Mas Joko. Iya. Tapi sebenarnya namanya bukan Mas Joko, warung makan Tinombala. Iya. Cuma jualannya seperti Mas Joko kayak begitu ya. Tapi kakak dipanggil Mas Joko. Kok dipanggil apa? Mas. Hanya ada panggil Mas, ada panggil Ko, ada panggil Bang, ada. Kok dipanggil Ko juga biasa? Iya, kalau orang yang tahu saya biasa. Jual semen juga berarti? Tidak. Dulu pernah. Pas itu jual. Nah kita kalau kita bicara lagi jual semen ini panjang ini sampai subuh kita. Panjang. Iya, tapi Durasi. Tapi harapan dong untuk WM Tinombala. Tapi saya mau dulu satu nih. Apa? Kan kita sekarang Mas Joko Modern. Oke. Toh yang di Puebongo dengan Sutomo. Untuk yang di Sutomo itu kan mau direnovasi lagi supaya lebih modern lah. Iya, jadi tutup sementara. Tapi ini masih tunggu desain interiornya jadi. Kalau sudah jadi kita revisi, kalau sudah oke baru dikerja. Oke. Nah, kalau estimasi tutup estimasi bisa kurang sampai lebih 1 bulan mungkin. Karena mau dibongkar total itu dari dapurnya. ini sampai ke samping-samping nanti kah? Rencana kemarin sampai di ruko sebelah, cuma ternyata suara yang kontrak. Jadi tetap stay satu itu saja. Tapi bisa lebih nyaman lagi orang Harusnya kalau sesuai ekspektasiku desainnya jadi ini. Iya. Harusnya Harusnya sudah seperti di Puebongo. Karena kalau mungkin lebih bagus lagi mungkin Karena di Sutomo itu kelihatan orang pemasak dari luar. Kalau di Puebongo kan sudah tidak. Puebongo tidak. Sudah tidak. Jadi harapannya begitu kan? Iya. Biar tidak dilihat lagi orang pemasak. Cuman terus kita ada satu lagi nih yang kita mau buat WMT Point atau WMT Tinombala Point. Apa tuh? Apa itu? Jadi di coffee shop kan WMT Tinombala coffee shopnya ini Mami Coffee itu saya punya sendiri juga toh. Nanti masuk di coffee shop yang lain. Oh, coffee shop yang lain masuk. Nah, sudah ada lah. Kita meeting kemarin. Ajak Tinombala buka di coffee shopnya. Jadi Tinombala Point. WMT Tinombala Point. Jadi coffee shopnya tetap, cuman ada produknya Tinombala di situ Mas Jokonya. Jadi kamu makan di coffee shop mana saja untuk kedepannya ini baru satu. Tapi untuk kedepannya
next levelnya itu yang kita pikirkan, kamu datang ke coffee shop mana saja bisa nikmati WM Tinombala punya WM Tinombala punya produk. Keren sekali. Gitu. bagus juga sih, iya. Keren. Dan ini sorry nih fun fact-nya cepat gitu ya. Kalau kita bawa pesan cepat, jadi enak. Kan biasa ada Mas Joko yang agak lama. Yang gue bilang cepat, banyak orang Jadi kalau protes. kalau saya ya, Iya. saya atau mungkin Kemarin kita pikir cepat. cepat kan? Iya. Oh kalau yang kemarin sudah di anu. Yang ini banyak Jadi motor beban nih. tidak banyak sekali masalahnya orang protes pelayanannya lama. Itu karena saya sakit kemarin toh. Iya, betul. Sudah tidak ada briefing, tidak ada meeting dan lain-lain. Walaupun ada timnya. Iya. Nah sekarang insya Allah lah 1 minggu atau 2 minggu ini sudah mulai rapi-rapi lagi. Tapi kita berharap Surya tetap berkonten ya. Misalnya Iya. mudah-mudahan ada beberapa karyawan yang masih melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Jangan kau harap begitu. Supaya kau ada Tapi konten. justru orang komen. Dia bilang pura-pura saja marah ini. Iya. Pura-pura padahal sebenarnya tidak bisa marah dan lain-lain. Iya, tapi padahal itu. Padahal karyawan itu kalau sudah saya marah biasa sudah menangis. Terus kau merasa bersalah enggak? Tidak. Karena memang harus seperti itu. Gitu, harus tegas ya. Dorang begini, ketika dorang bikin salah atau sesuka-sukanya dorang, yang jeleknya Tinombala pasti bukan dorang. Betul. Iya. Terus ketika dorang kapan saja mau berhenti, sudah langsung berhenti. Tidak ada lagi dorang berhenti, jejak jeleknya itu masih tak Iya, tinggal. betul. Cerita buruknya masih tertinggal di WM Tinombala. Sebentar kita bangun branding ini Susah. Susah. Harus sholat subuh sampai dulu. sholat subuh menangis. Saya ingat, dia udah susah sampai sholat subuh. Iya. Sampai sholat subuh. Tapi Surya terima kasih. Sehat-sehat untuk WM Tinombala. Mudah-mudahan semakin laris, Semakin sukses. sukses dan pertahankan sih ini produk sambal hijaunya. Insya Allah. Meskipun sudah ada juga sambal merahnya. Sudah ada. Tapi memang kalau saya lebih concern ke sambal hijaunya. Saya juga. Karena memang enak. Makanya kita harus kita kasih akhir sekarang karena semua keluar air tuh. Ya, jadi kita harus kita coba ini. Kan tidak enak kalau kita sementara podcast makan terus bakunya. Betul. Babunya kan tidak enak tuh. Jadi Surya terima kasih banyak. Mami Coffee you, juga thank you. mudah-mudahan Ya. semakin bersinar. Amin. Ini apa ini? Aren ya? Iya. Arennya enak ini, tapi memang kenapa saya teh kocok, saya kan kurang suka manis dan ini cocoknya begini kalau saya. Kalau yang suka manis dikocok saja. Iya. Itu apa? Ini black lemon. Black lemon. Ini enak sekali juga. Apa Iya. americano ya? Iya, Americano ya? signaturnya basic americano. Basicnya americano. Terima kasih sekali Surya. Kita orang dapat minuman gratis, dapat. Ini tidak dibawa pulang-ulang kan? Iya, rencana begitu. Cinta kumpul. Baru orang di luar suka begini. Hah? Dibawa pulang-ulang. Paling tidak ada notanya, Dan sudah terima kasih. Sehat-sehat. Salam sama Metua. oke. Apa lagi harapan? Semakin sukses. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi. Terima kasih sudah datang ke Saraba. Saya kalau tidak muncul kau di FVP bisa diundang kau betul. Karena FVP kau semua marah-marah lagi raja. Biasanya nggak tidur tuh bangun buka TikTok langsung dia lagi. Istriku sama saya bilang saya undang lama-lama Surya. Saya undang betul kan. Tepuk tangan dong untuk Surya. Ada yang mau disampaikan untuk Saraba Channel? Ya, semoga kontennya tiap hari. Kalau itu agak berat. lanjut apa lagi? Ya itu kontennya maksudnya bisa jadi pelopor podcast di Palu lah, Amin, podcast amin, nomor 1 di amin, Palu amin, lah. amin. Jadi orang-orang di Palu ini kiblatnya tuh ke sini kalau mau votan. Amin. Tapi kenyataannya memang Ya, sudah, terlalu berlebihan. saya belajar teknik. Oh, saya cuma mau sampaikan ini baju terima kasih Zidan ini dari Batati Clothes. Saya dikasih clothes kan? Iya, close. Iya clothes ini. Ini saya dikasih. Terima kasih Zidan. Ya. Nanti kasih juga Instagramnya. Ini Batati Clothes. Kalau mau cetak baju di sana. Tapi bagus ya. Bagus. Ya. Terima kasih. Surya, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap di Saraba Channel. Sarabah dulu dong.